Oke, buat semua yang tetap setia stay tune di Senderbas Channel. Kali ini Senderbas Channel lagi jalan-jalan di Lawang Sewu Semarang. Dan kali ini untuk mengulik tentang sejarah, asal-usul, dan tentang semua story yang ada di Lawang Sewu, saya ditemanin satu bintang tamu spesial. Di sini ada Mas siapa? Ari. Mas Ya. Ari. Wah, seganteng namanya. Orangnya ganteng, namanya Ari, juga keren. Oke Mas Ari, yang pertama kami ingin menanyakan tentang berdirinya Lawang Sewu ini yang pertama kali itu kapan? Di tahun 1904. 1904, Ya. sebelum Indonesia merdeka. Ya. Wow, terus ini masih berbentuk bangunan orisinilnya atau udah ada banyak beberapa kali renovasi? Kalau kita katakan semi original. Semi original, dan ini udah termasuk cagar alam. Ya, cagar budaya. Ya. Cagar budaya yang ada di Indonesia. Jadi buat semua yang stay tune di Senderbas Channel, jangan lupa untuk kalian berwisata sekaligus menambah wawasan tentang edukasi juga. Bagaimana story tentang Lawang Sewu, kenapa kok disebut Lawang Sewu atau 1000 pintu? Kayaknya kita harus mengulik sampai ke dalam. Oke, Mas Ari, Oke, kita siap. jalan-jalan ke dalam. Baik. Yuk, come. Nah, ini kita mulai dari mana, Mas Ari? Oke, kita dari sini. Dari sini. Ya. Jadi di sini sebelum kita explore Lawang Sewu, kita ada marketnya juga. Oh, ada market. Ya, jadi gambaran tentang tempat kita. Ini. Ya, tadi Wow. mungkin ketika jalan di depan, lihat Lawang Sewu hanya satu bangunan. Sebenarnya totalnya ini ada 5 bangunan atau 5 gedung. 5 gedung. Ya. Yang tadi kita yang Posisi kita sekarang ada di sini. oh ini utama. Ya, dan untuk gedung E ini tempat pengecekan tiket tadi. Oh, yang depan sana. Ya, depan. Oh, Jadi kita masuk di sini, pengecekan tiket, dan sekarang kita ada di sini. Sedangkan live music tadi Di pohon beringin. antara pohon. Oh. Nah, ini adalah maket tentang Lawang Sewu. Gedungnya seperti ini besarnya, dan memang ternyata pintunya banyak banget. Mungkin Pak Imam bisa dari shoot atas untuk semua yang nonton Senderbas Channel bisa tahu tentang Lawang Sewu. Miniaturnya seperti ini. Dan sekarang saya mau ngikut Mas Ari lagi. Siap. Oke, gimana? Kita lanjut? Oke. Siap. Baik. Jadi dari sini kita bisa lihat secara langsung untuk bangunan Lawang Sewu kita yang dulu dibangun di tahun 1904, 1907. 1904 Ya. sampai 1907. Dan selama 3 tahun gedung Lawang Sewu ini dulu dipergunakan untuk kantor kereta api. Jadi Kantor kereta awal api. pertama berdirinya kereta api di Indonesia, Iya. itu sebenarnya ada di Semarang. Kereta api di Indonesia pertama kali ada itu di Semarang, Semarang. dan Dan- tempatnya di sini. Bukan, ada di arah Kota Lama, di Arah arah Kota pelabuhan, Lama, dan itu di tahun 1867, Wow, lebih tua lagi. lebih tua lagi. Dan Lawang Sewu ini dibangun, dipergunakan sebagai kantor pusat administrasi kereta. Kantor Pusat Administrasi Ya. Kereta Api Indonesia pertama kali ada di sini. Dan itu di masa kolonial Belanda dengan nama Nederland Indische Spoorweg Maatschappij, NISM, Nederland Indische Spoorweg Maatschappij. Maskapai. Ya. Wow, belajar bahasa Belanda di Kalau sekarang kita lebih nyebutnya KAI, KAI. atau mungkin lidah lama masih mengatakan PJKA. Yang saya paham PJKA. Dan gedung kita ini Pak bisa dikategorikan juga sebagai gedung paling mewah megah di masanya. Itu dikarenakan konsep gedung Indis, karena pada masa itu Belanda belum mengenal tentang struktur cor beton. Oh, belum menggunakan cor beton. Jadi hanya seperti kita lihat pembangunan di Jawa, ada candi Nggih. yang hanya batu disusun. Nggih. Nah, material-material bangunan ini itu ada 8% dari Eropa dan sudah berbentuk. Jadi begitu sampai di lokasi tinggal disusun, dipasang. Seperti pilar-pilar begini nih. Sebenarnya ini kalau kita lihat di bagian anak tangga terbalik. Oh. Iya. Nah. Jadi
kalau kita main cor beton, pastinya nggak seperti ini. Lurus. Ini pastinya rata. Iya, rata. Ini nggak rata. Wah, ini unik ini. Nah, Ya, benar-benar. Jadi bukti otentik bahwa waktu itu Belanda belum mengenal istilah cor beton, maka bangunannya sama sebenarnya kayak kita. Yang batu disusun. Iya. Kalau anak-anak bilangnya kayak main Lego. Iya, iya, benar-benar. Tapi ini unik banget. Seperti terkesan kita naiknya harus terbalik Iya. seperti ini. Dan untuk batu alam atau batu granit ini Iya. dulu diimpor langsung dari Jerman. Ini ori masih. Original masih. Original. Untuk batu marmer lantai-lantai ini Iya. itu ada dari Itali. Wow. Dan untuk lantai yang ada di dalam ruangan Nah, lantai yang ini, Pak Imam, dari Inggris. ini dari Inggris. Ya. Terus ada satu lagi batu bata yang berwarna kuning. Ini batu ini nggak dicat, ini asli. Dinamakan batu glasur atau batu terakota. Jadi ini asli, lengkungan sudutan Ini dari tahun 904-1907. Jadi ada tanpa cat, ini memang ori Ya. warnanya seperti ini. Wow. Jadi pemerintah Belanda waktu itu mendatangkan berbagai macam bahan dari Eropa Ya. yang bukan satu negara Ya, khusus untuk membangun Lawang ini. Sewu. Tuh kan, kalau nggak nonton Senderbats Channel, kalian nggak akan tahu tentang struktur bangunan ini semegah dan seistimewa itu. Karena bahan-bahannya nggak ada yang dari sini. Ya ada sih, cuman spesialnya itu bahan-bahan ini dibawa dari Eropa, berbagai macam negara. Karena lantainya dari negara ini, untuk marmernya dari negara ini, dan lain sebagainya. Kita kulik lebih dalam lagi bareng Mas Ari. Come. Tapi ini satu, jangan lupa juga J. kayunya. Oh, kayunya, pintu. Ini jati ireng ini dari ori Indonesia masih. lokal. Oh, ini lokal, Iya. khusus pintu. Ya, jadi kayu-kayu di sini masih jati original. Bukti sudah 100 tahun tidak menyentuh lantai. Ini aslinya. Asli. Dari awal berdiri hingga sekarang belum dirubah. Enggak, iya, kalau pintu-pintu kayak di rumah saya kadang udah sekian tahun udah nempel lantai, Geser. geser, harus Ini betulin. masih original. Wow. Terus untuk di sisi kiri kita, J, ini ini. ada loket. Dulu tempat penjualan tiket kereta dan pengambilan slip gaji karyawan, karena itu ada di sisi kanannya ada brankas. J. Oh, Jadi ini ruang petugas, pembelian ada di luar sana. ini nyimpen uang. Ya, Ini penumpang kereta api di sini. petugas kerja, Oh, petugas kerja pengantriannya dari sana. untuk pengambilan Ya. gaji. Jadi dulu sistemnya ruang kerja yang lebih besar, J. yang ngantri lebih kecil. Kalau sekarang dibalik. Dan ini yang masih kerja kecil. orinya ya, Mas masih Ari? ori. Ukir-ukirannya. Nggak ada baut skrup, Iya, benar. ukiran juga yang masih Nggak lama bisa punya. pakai obeng. Tapi di sini kita nggak kalah penting juga. Ada satu tempat yang paling spesial J. di ruang tengah tadi. Di ruang tengah Ya, tangga tadi. tangga ini ada ornamen stained kaca patri. Tapi Ornamen sebelum itu stained glass. kita lihat ke atap. J. Ini ada prasastinya sebagai bukti otentik bahwa gedung ini Train Office punya. Dengan bahasa Belanda, Mas. Masih dengan bahasa Belanda, dari nama pimpinannya dan nama perusahaannya. Wow. Ini saya bacanya aja masih bingung. Nah, ini simpel aja karena Simpel orang aja. pribumi Indonesia itu lidahnya kesleo. Iya. Spur, jadinya spur. Oh, benar, numpak sepur. Numpak sepur karena banyak sebenarnya bahasa Belanda yang kita adopsi. Ha-ha. Karena tinggal dengan mereka 3,5 abad, banyak bahasa-bahasa Eropa Belanda terutama yang kita pakai tapi dengan sedikit cengkok yang beda. Iya, saya dulu dengan kakek saya diajarin bahasa Belanda waktu naik kereta api memang. Bahasanya, ayo numpak sepur karo wong Numpak sepur. Londo. Nah. Nggak pernah naik kereta ya? Nggak pernah. Nah, karena kereta itu anggapannya kereta kuda. Iya, benar. Nah, kalau Taunya spur itu kereta api. Numpak sepur karo wong Londo, itu bahasa Belanda. Dan itu ada ornamen stained glass kaca patri. Itu usianya lebih tua daripada gedung. Dibuat di Belanda di tahun 1870. Wow. Dan ornamen stained glass kaca patri ini asli dari awal berdiri gedung hingga sekarang belum ada yang berubah, dengan gambar ornamen menjelaskan tentang cerita perjalanan kereta api. Begitu juga dengan terjadinya beberapa kali mungkin kecil maupun besar gempa, nggak ada kerusakan. Nggak ada. Oh, tuh kan.
Kalian harus datang ke sini, kalian harus tahu sendiri bagaimana ornamen-ornamen yang ada lukisan dari kaca ini sangat-sangat istimewa. Karena seperti lukisan tapi dari kaca, tanpa diwarna. Itu orisinil dari awal berdirinya gedung ini. Begitu Mas Ari? Dan untuk lantai 2 ini kita ditutup untuk umum. Nggih. Lebihnya dibuka untuk komersil, disewakan. Oh, disewakan untuk acara. Untuk acara-acara. Sedianya kalau ada minat khusus untuk pameran, fashion show, nikah. Karena dibuat lebih supaya mengurangi nilai-nilai negatif tentang gedung kita. Karena dulu banyak cerita terkenalnya Lawang Sewu itu karena apa? Angker. Nah, jadi ada yang untuk rambut panjang, mengurangi cerita-cerita negatif, maka dibuatlah untuk lantai 2 ini private room. Sedianya ada yang mau sewa dan yang lain-lainnya. Nah, biaya masuk juga untuk dana tambahan untuk maintenance perawatan. Leres, itu bener banget. Jadi kalau mau ada wedding party atau mungkin acara reuni yang terkhusus bisa sewa tempat ini. Include dengan segalanya, musik, panggung, dekorasi. Oke, buat semua yang nonton Senderbach Channel, jangan lupa kalau mungkin ada yang pengen punya kenangan tersendiri atau pesta pernikahannya atau reuninya menjadi sesuatu yang spesial, bisa sewa gedung ini di lantai atas ini dengan bisa melihat ornamen kaca yang sangat-sangat indah tadi di Lawang Sewu Semarang. Dan kita sekarang akan kulik lagi yang lain. Mari. Setiap hari selalu ramai seperti ini ya Mas Ari, pengunjungnya. Tapi kita nggak bisa memastikan rame enggaknya. Karena sekarang banyak wisata-wisata yang sudah mulai. Oh iya, banyak persaingan. Ya, jadi bisa kita katakan lebih sekarang itu pas weekend. Last weekend. Iya. Di waktu weekend barulah lebih. Kalau hari biasa ya tahu sendiri. Nah, ini ruang? Sekarang kita ada di ruang pameran. Dan ruang pameran ini menunjukkan beberapa data tentang prasejarah kereta. Prasejarah kereta. Jadi salah satunya bukti otentik kereta juga didatangkan dari Alan Rotterdam. Rotterdam, Belanda. Belanda waktu itu. Dan ini juga menunjukkan bahwa fasilitas dulu lebih mewah dibanding sekarang. Ini semua foto orisinil? Enggak. Sudah direpro. Sudah direpro. Ada beberapa perjalanan kereta unik, salah satunya ada di Bandung yang pernah dikatakan terowongan tembus gunung yang sampai sekarang masih ada. Bandung. Ya. Dan untuk ini semua sendiri, maaf, ini foto originalnya langsung dulu. Ini yang pertama kali. Ya. Tapi dari itu sendiri, saya mau menunjukkan juga bahwa luas lebarnya itu lebih dibanding sekarang. Lebih lebar ini? Ya, jadi waktu itu awal pertama berdiri dibangun itu tahun 1907 ada 2 hektar. Oh, sekarang ada 1,4. Menyusut karena apa? Karena dipotong untuk jalan. Oh iya, kemajuan zaman. Ya. Banyak mobil. Nah, tapi ada satu yang nggak enak sering diceritakan masyarakat bahwa ini sering dibilang benteng. Oh, benteng Belanda. Ya, karena ketebalan tembok kita minim rata-rata 40-50 cm. Seperti bangunan-bangunan pada umumnya lama punya pasti setebal itu. Nah, tapi permasalahannya ada 2 menara ini. Orang mengira bahwa ini tempat pengintai sniper. Padahal ini water tank, tandon air. Yang 2 ini adalah tandon air. Orang mengira tempat untuk memantau pasukan Belanda dari atas. Padahal water tank. Water tank. Kalau itu yang lainnya kita ini kostum. Kostum? Ya, jadi dari posisi kepala staf. Oh, yang paling depan. Putih. Stasiun. Kepala stasiun. Masinis. Berarti yang tertinggi yang mana Mas Ari? Ya, putih. Oh, kepala staf. Ya. Tapi ada satu masalah. Dari masa kolonial hingga sekarang. Itu nggak boleh berubah. Karena kalau berubah nanti permasalahannya akan besar. Sosok masinis. Sosok masinis. Ya, tidak itu nggak boleh diganti seorang wanita. Harus pria. Itu memang sudah ketentuan wajib dari awal.
Karena berbahaya sekali nanti ketika ada perubahan, itu jadinya bukan masinis, Mbak Sinis. Oh, bener banget. Ya, itu salah satu kelebihan dari Lawang Sewu yang menceritakan story tentang seorang masinis. Jadi masinis yang ada di seluruh dunia itu sebetulnya mengikuti peraturan di Indonesia. Karena kalau masinis itu seorang wanita, panggilannya Mbak Sinis. Seperti begini. Kita kulik lagi. Oh, untuk yang itu Mas Ari? Ini replika dari miniatur dari si Ireng. Si Ireng. Ya, jadi dulu itu kereta nggak ada warna selain hitam. Makanya hitamnya kereta api itu hitamnya yang selalu dinanti. Oh iya benar. Jadi kalau punya kulit hitam jangan berkecil hati. Benar. Tuh, ada lagi yang terbaru. Ini keren banget, keren banget. Jadi untuk semua yang berkulit hitam, masukan dari Mas Ari, tips dari Mas Ari, jangan berkecil hati takut sama K-pop atau Korean style. Yang hitam selalu dinanti, kereta api, oke? Oke, kita lanjut. Di sini kita ada beberapa, salah satunya juga dokumen. Pak Imam, ini sangat urgent, penting ini Pak Imam. Karena sebagai kantor pusat administrasi kereta, kita harus juga tunjukkan dokumen-dokumen utamanya, semacam berupa berkas sarhab, tiket kereta, dan surat tugas kerja. Saham? Ya, karena dulu kereta swasta. Real masuknya swasta, bukan masuk pemerintah. Perusahaan kereta api di Indonesia. Sahamnya yang atas ini? Atas. Wow. Tapi maaf, repro, bukan ori. Karena kalau ori sudah lain cerita. Takut hilang. Dan semua data di sini juga menunjukkan bahwa perjalanan kereta api ada di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Dan untuk lebihnya, kita juga masih punya foto pembangunan awal pertama kereta di Indonesia itu dari kota Samarang. Dengan mengeja dari kata Belanda, sedangkan kalau kita kan dulu lebih dikenalnya Desa Asem Arang. Asem Arang, ya Asem Arang. Kemarin dapat penjelasan dari Masjid Demak. Asal nama Semarang dari Asem Arang. Ya, dari Asem Arang, Samarang, dan sekarang jadilah Semarang. Dan jika bakal kota Semarang nggak boleh dilupakan. Maka mulai dibangun lagi, ditanam lagi pohon asemnya. Di setiap perjalanan di kota Semarang, di bahu jalan pasti akan jumpa pohon asem. Karena dikenal di situ asem arang-arang. Tumbuh pohon asem berjarak, arang-arang jarang-jarang. Asem arang-arang, Semarang. Oh, arang-arang jarang-jarang. Buat yang nggak mengerti bahasa Jawa, asem itu adalah ya yang rasanya asem, ada pohonnya, dan di Semarang ini tetap dilestarikan, ditanam dengan jarak yang jarang-jarang. Kalau bahasa Jawa itu arang-arang, jaraknya agak jauh. Nah, sehingga bila kita jadikan bahasa yang istilahnya slang punya, itu menjadi Semarang. Nah, ini asal usul dari nama kota Semarang, yaitu Asem Arang. Oke, lanjut lagi. Kalau ini Mas Ari, ini adalah sosok Van den Bos yang dulu pernah dikenal sebagai pendiri VOC. Ini ya. Ini para investornya. Wajahnya mirip Mas Ari apa masih ada darah keturunan? Kalau keturunan yang lain aja. Oh, yang lain aja. Yeah. Jangan ini ya. VOC jahat. Soalnya waktu itu kan sempat dikenal paling heboh. VOC memang terkenal. Kultur Star sangat-sangat menekan. Tapi kalau kita tidak kedatangan VOC, mungkin tidak akan ada perubahan. Maju juga, benar. Karena banyak sekali kemajuan Indonesia, termasuk pembangunan pembatas tebing-tebing yang dengan batu tanpa Belanda, kita juga nggak akan seperti itu. Ada jasanya juga. Ada baiknya, ada buruknya, tinggal kita ambil di sisi yang mana. Leres, betul. Kalau susunan yang ini dari ini para investornya, dan ini yang konon kabarnya pernah dikenal sebagai direktur utamanya kereta. Investor di bidang kereta api. Ya. Usianya udah berapa kalau sekarang? Waduh, udah nggak bisa. Saya nggak bisa ngitung lagi. Bener. Jen. Dan untuk yang lebihnya lagi, di sini kita juga masih punya beberapa alat kerja yang pernah digunakan di saat kereta api berada di Lawang Sewu dan di stasiunnya. Seperti halnya ini ada telegraf. Untuk
untuk menghubungi. Ya. Terererererek. Kita sebut WA. WA. Ya. SMS orang sekarang. Benar. Ini dulu punya sandi Morse. Sandi Morse Ada telepon pakai kayu. yang masih diputar. Ya. Wow. Dan tak lupa juga topi dari masinis yang pertama Edisi dulu. pertama. Dari Indonesia. Ini yang untuk memberi tanda. Ya. Oh, ini saya agak bingung juga kadang-kadang kalau pas di stasiun kan diberi tanda. Itu sebetulnya tanda untuk apa itu, Mas? Itu kereta berhenti atau jalan, itu dia punya kode masing-masing. Masing-masing. Ya. Plate 35 atau 32 dia punya kode masing-masing untuk termasuk peluitnya. Ya. Oh, jadi ada kereta barang, kereta penumpang. nah sekarang mulai paham ini. Tambah wawasan kan, semua yang nonton Senderbat Channel. Ini adalah topi masinis Indonesia pertama. Ini juga apakah desain dari Belanda? No, ini Indonesia. Tetap dari Indonesia. Wah, kapan-kapan harus bikin. Nah, dari semua ini juga kita masih punya karcis tiket spur. Nah ini, saya masih pernah beli yang Jadi seperti ini. kita nggak beli tiket ya, tapi belinya karcis. Karcis. Mbak tuku karcis Iya. nang Jakarta. Kalau kita orang Semarang seperti itu. Iya, karcis itu Nah. dari bahasa Belanda kah? Ya, Karcis. 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 Jadi di sini sekarang kita lebih sebutnya tiket ya. Iya. Nah, dulu padahal kalau dibolak-balik kayak naik parkir motor, mobil, karcis, tiket, nonton bioskop. Orang-orang Surabaya kalau mau nonton ke XX1 meskipun seperti sekarang ini, wis tuku karcis. Nah, gitu ya, benar. Karena bahasa lama sebenarnya masih kepake. Iya. Tapi karena tempatnya udah beda, sekarang pergantian kata. Tiket. Bahkan ada yang lebih canggih, MTX. Ya. Tapi dulu sebutannya sering dibilang kartu gaplek. Mirip balak 6. Iya benar. Iya benar. Buat semua yang nonton Senderbat Channel, dulu tiket kereta api itu bukan lembaran kertas tipis seperti itu, bukan, tapi kertasnya tebel kayak kartu domino dan kecil, dan kita menyebutnya karcis. Termasuk juga petugas itu enggak tiket please atau tiketnya enggak, mereka tanya udah punya karcis, seperti itu. Ada lagi Mas Ari? Ada satu lagi di sini, satu referensi juga. Ketika main ke Lawang Sewu jangan lupa juga main ke Ambarawa. Wow. Karena satu, menikmati perjalanan kereta apinya. Ke Ambarawa. Numpak sepur Pluto. Sepur Pluto. Ya. Kereta bergerigi. Dengan tema lagunya Ojo Jajan, Ojo Jajan. Ada itu? Iya, karena kalau jajan nggak jadi naik kereta, duitnya habis buat jajan. Oh iya benar. Kalau jajan ditinggal kereta karena kereta on time. Benar. Kita Kereta nggak jajan, delay. kereta datang Nah. terlambat. Pecel baru dijualin. Nah, itu. Itu dia. Makanya kalau naik kereta, numpak sepur, di ojo jajan. numpak Naik kereta di- boleh. Naik sepur, numpak sepur ojo. Jajannya di atas. Ya. Tapi sekarang kayaknya jajan udah nggak boleh di atas ya. Pedagang nggak Boleh, boleh masuk. tapi pedagangnya udah resmi. Oh udah resmi bersih. Ya. Nggak seperti yang dulu berantakan, sekarang sudah tertata baik. Itu sendiri juga berkat dari Pak Dirut kita yang lama. Oh seperti itu udah diseragamkan. Ya, Kalau yang dulu setahu saya semua pedagang yang naik itu juga pakai seragam. Cuman dari pimpinan dikatakan seragamnya bebas, makanya mereka bebas. kalau sekarang Enggak, cuma canda. saya dari Ini replika dari kereta eksekutif dan ekonomi. dimiripkan aslinya. Ya, Wow. bedakan dari pintu masuk. Iya, masih miring. Jadi kalau eksekutif dari belakang, dari agak tengah. Oh, ini yang eksekutif. Ada Ya. kursi, ada korden. Ya. Kalau yang masuknya pun melalui tangga dan Ya. jalan. Tapi kalau yang Langsung. ekonomi rakyat jelata, duduknya pun berhadapan-hadapan. Ya, Tuh, Senderbat Channel. Ini tambahan lagi replika dari kereta yang sebenarnya, dan ini memang salah satu contoh untuk kita lebih mengenal bahwa tingkatan strata masyarakat Indonesia itu masih bisa dilihat juga dari kereta api.
Kalau yang melalui pintu eksekutif seperti ini adalah strata yang menengah ke atas. Ada kursinya, ada kordennya, masuknya pakai tangga, dan pintunya juga jalurnya pun rapi. Bahkan mungkin kalau nggak salah udah ada karpetnya. Dan kalau yang ini pintunya ditarik ke samping, pintunya lebar, asal lompat masuk, yang penting duduk nyampe tujuan selamat. Ini strata menengah ke bawah. Kita kulik yang lain lagi. Ini yang masih sama yang tadi, yang di Ambarawa. J. Jadi berkat Direktur Utama kita Pak Jonan Nasius, perubahan di kereta api makin lebih cakep, lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dari yang awal yang mana Mas Ari? Jadi per kereta apian maksudnya gini Pak. Dulu naik kereta kita berantakan. Berantakan. Kalau sekarang kan nggak tertata rapi. Oh J, tiket harus, ber-AC, ID card, ada CCTV-nya, ada pengawasan dan segala macamnya. data kalau ada apa-apa tercatat. Iya, kalau dulu kan maaf berantakan. Iya, ada yang jatuh jualan, ketinggalan sudah hilang. Oh sekarang sudah. Jadi berkat Pak Jonan Nasius ada perubahan total. Bapak siapa Pak? Pak Jonan. Pak Jonan. Itu yang menjabat sebagai Direktur utamanya kereta api sampai sekarang ini. Sudah berganti. Oh sudah berganti. Ya, tapi berkat beliau kereta api Indonesia makin maju, makin sukses dan makin jaya. Tuh, sejarah salah satunya perubahan yang sangat fantastis dan baik menuju perkembangan perkeretaapian di Indonesia adalah berkat Pak Jonan. Ya. Tapi beliau sekarang udah nggak menjabat. Cuman semua perubahan yang baik ini adalah berkat dari beliau. Boleh dibilang adalah pahlawan perubahan perkeretaapian Indonesia. Kalau mau nonton film dulu, tapi kita nggak ada yang jualan popcorn. Iya benar. Film tanpa popcorn. Nah Mas sambil ngomong-ngomong ini, untuk yang sejarah bahwa ini adalah angker itu sebenarnya dari segi keangkeran apa yang pernah jenengan dengar dari masyarakat atau dari Mereka mana? kebawa dari perfilman. Oh, gara-gara pembuatan film, Ya. terus mereka percaya bahwa ini angker. Ya. Padahal Jadi- kita keliling tadi juga ternyata Nggak ada, penuh kan? keindahan, penuh ilmu, pengetahuan, wawasan. Oh, Karena sempat lama kosong. Iya, Terus benar. juga ada perfilman yang pernah menceritakan bahwa langsung itu seperti ini itulah. Banyak masyarakat kita tersugesti. di mana masyarakat kita mudah sekali percaya tentang Ya. seperti itu. Oh, Karena Indonesia tanpa horor mistis serem nggak laku. nggak laku. Nggak rame. Nah, salah satunya ini yang pernah menjadi tempat heboh viral waktu itu, ruang bawah tanah yang dikabar-kabarkan untuk penjara dan yang lainnya. Itu sebenarnya hoax. Ini hoax. Ya. Pada masa kolonial Belanda, kantor kereta api, gedung ini nggak ada masalah. Karena basement ruang bawah tanah ini untuk satu fondasi. Iya benar-benar untuk ruang berudara, Yang fondasi kedua untuk penguat. ya, maintenance perawatan ketika ada luapan air, Iya, benar. kerusakan pipa dan yang lainnya. Karena kita bisa lihat di negara Eropa, Iya. jaringan kabel listrik dan yang lain itu mereka nggak ada di atas. Nggak ada di jalanan mengganggu ada, pemandangan. Semua di di bawah. bawah. Benar. Tapi ketika di tempat lain cerita. Dan basement mereka tidak gunakan lebih ke parkir. Tapi kita lain cerita. Lain cerita. Ya, Benar. Dan ini intinya hanya untuk fondasi saluran air dan memang didesain sedemikian rupa supaya bangunan ini tetap berdiri kokoh lebih karena awal utama adalah akar gedung adalah fondasi. Fondasi harus kuat. Oke, buat semua yang nonton Senderbats Channel, kali ini Senderbats pengen meluruskan bahwa segi mistis, ada horor atau cerita-cerita tentang sesuatu yang mengatakan angker lah, itulah, nggak ada. Senderbats sudah kesini, semuanya penuh edukasi, penuh tambahan wawasan, dan semua yang memang tampaknya seperti ini memang orang kalau melihat sesuatu yang gelap terus pikiran kita sendiri yang melayang kemana-mana, tapi sebenarnya nggak ada apa-apa. Dan Senderbats justru memberi saran untuk menambah wawasan kalian semua, seluruh masyarakat Indonesia, untuk datang ke sini untuk mengenal lebih jauh tentang asal usul semua story perkereta apian di Indonesia, karena pertama kali di Semarang. Oke, Senderbats Channel, kita keliling lagi untuk mengulik yang lain. Dan jangan
percaya tentang tahayul, angker dan lain sebagainya. Oke. Sebenarnya yang serem di Lawang Sewu cuma ada di sini. Ini serem. Ya, dan di sini ketika kita ke atas itu ada satu syarat yang nggak boleh dilanggar. Nggih. Jalan kita nggak boleh diseret. Harus menapak. Iya, karena naik tangga. Oh iya benar. Mari. Karena ketika naik tangga diseret bahaya. Iya, kesandung. Ketika diangkat aman. Aman. Berarti itu Makanya larangan. mistisnya di situ. Mistisnya. Nah, naik tangga diseret, jatuh, Iya. ntar dikiranya ada yang lain. Nah. Padahal salahnya sendiri. Ada yang narik. Nah, kenapa jalan di tangga diseret? Nah, kadang orang kita kan nggak sepaham. Iya, terus kadang mereka gini, mereka sendiri yang salah, jalannya udah bener berangkat, cuman jalan sambil main HP. Nah, itu. Katanya nanti ada penunggunya. Makanya kadang kita bingung sama temen saudara kita yang lain itu. Iya benar. Dan ini bukti ketika malam hari, Wow, cantik, beautiful, tata cahayanya juga keren banget. ada acara. Yang ini harus utama. Dan inilah sosok Pak Jonan. Itu dengan Bu Hari Murti Yudhoyono. Ya, waktu peresmian Lawang Sewu di tahun 2012 masuk gedung Cagar Budaya. Bolehkah yang ini saya foto? Boleh. Nanti saya pakai cover. Yang penting saya jangan difoto. Takutnya kameranya hack. Waduh, sebentar. Nah, sekarang setelah kita melihat bahwa ada poster seperti ini membuktikan bahwa Lawang Sewu memang benar-benar seperti ini. Benar-benar sesuatu yang nggak ada angkernya, nggak ada mistisnya, tata cahaya yang begitu indahnya. Di sini juga ada sebuah event yang cukup meriah dengan penataan art seni seperti ini, dan ini ada juga kegiatan untuk anak-anak ini melukis seperti ini. Jadi untuk semua yang nonton Senderbat Channel, Lawang Sewu adalah sebuah tempat wisata, bukan tempat mistis, oke? Dan ini ada satu tempat yang bikin unik, kita kasih nama lorong gerbong kereta atau lorong cermin. Ini harus Karena keren. dengan adanya satu ruang hingga 9 tembus connecting room, yang menurut orang kita itu ada sisi negatifnya. Karena tusuk sate, Katanya begitu. pamali, Iya. feng shui, katanya pintu ketemu pintu tidak baik. Tapi menurut Belanda tidak ada permasalahan dengan kata seperti itu, karena menurut mereka akses untuk kemudahan, Efisiensi waktu, Efisiensi. kelancaran. Tapi memang sirkulasi ini, udara. ini bener-bener kayak jalan kereta api. Ya. Cuman bedanya ini nggak goyang-goyang. Jadi kita kasih nama lorong cermin atau lorong kereta. Lorong kereta. Ya. Wow. Dan ini semua bentuk ukuran ruangannya sama. Setiap ruangan. Ini dulu digunakan sebagai Untuk kantor karyawan, kantor karyawan. ya. Dan ini lebih dulu dipergunakan sebagai ruang percetakannya. Tadi untuk kantor pimpinan, pejabat petingginya, Oh, iya, yang kantor tadi. admin di depan, Ini karyawan stafnya. dengan bentuk ukuran yang sama sebenarnya. Cuman beda posisi, depan dan belakang. Depan Jadi dan belakang. pejabat pimpinan di depan, Iya. karyawan di belakang. Kalau sekarang kita balik, karyawan di depan, pejabatnya di belakang. Oh, nje. Dan ini ukurannya memang sama semua. Sama. Wah. Makanya terlihat seolah-olah kayak cermin, kayak gerbong kereta. Iya. Persis kayak cermin yang memanjang.
Dan untuk seandainya ruangan ini kita isi seperti yang ada di lantai 1, Nggih. sama persis. Sama persis. Ya, tapi sengaja kita kosongkan karena supaya untuk peminat fotografi, pecinta. Iya, ini kayak satu ruang diberi cermin, memantul. Jadi pecinta fotografi, untuk yang mau foto buat entah itu wedding, entah yang lainnya, biar dapat angle yang berbeda. Keren, memang keren. Tapi ada satu juga di sini, ballroom. Ballroom. Ini dulu zaman Belanda digunakan sebagai Ini ballroomnya. ballroom. Wow. Luar. Jadi semacam aula serbaguna. Mungkin zaman Belanda digunakan sebagai aula untuk gereja atau apa? Bukan. Bukan. Hanya- Gereja ada di sayap kiri. Oh, ada gereja juga. Ya, kita keluar, Nggih. ambil sayap kiri, sudah ada gereja. Berarti ini khusus ballroom mungkin Ballroom, untuk ya. pertemuan para Ya. pangkat-pangkat tinggi. Dan sistemnya orang dulu lebih banyak menggunakan versi memanjang, Memanjang. bukan melebar. Nggih. Karena untuk kebutuhan audio visual. Audio visual. Jadi pandangan hanya satu titik, ya, Lurus. dan kita nggak perlu megapon, mikrofon, suara sudah. Langsung Mengena. mengena ke seluruh undangan. Benar. Dan satu juga penambahan keunikan, ini bisa untuk referensi kalau nanti pulang ke rumah, Nggih. jendela yang enak Tidak dari kita bawah, buat dari untuk atas. konsep sekarang ini, Nggih. antisipasi kotoran debu. Nggih. Jadi kalau kita biasanya dari bawah bukanya keluar, ini dari dalam ke atas. Masalah gravitasi lebih kuat, Nggih. debu lebih banyak tertahan kaca, keluar angin bersih yang ke dalam. Si kecil gak kebentur kejepit, maling pun susah masuknya. Oh iya, benar harus Ya, lewat di Eropa, di Jawa Tengah sebenarnya masih banyak konsep ini, tapi karena yang lain nggak mau ribet, Iya. maka dibuka dari bawah karena alasan satu, tinggi badan nggak nyampe. Oh, ini bener ini kayak si Sander Batch anak saya, Ya. itu juga tidak bahaya kalau dia lagi mainan kan sekarang lagi rambatan, nggak sampai kepalanya kebentur. Wah, bisa saya contoh untuk rumah nanti ya. Bener. Kalau bener. mau lebih tinggi ada yang lebih lagi Itu juga bukaan ke dalam. iya, Ini memang desain dari awal. desain dari awal. Wow. Belum pernah. Kalau kita kan nggak kerja. perlu Iya. jendela di atas, Nggak ada. karena kita udah ada exhaust, ada Iya, AC, benar. ada yang lainnya. Jadi sekarang jendela banyak yang nggak dibutuhkan. Nggak dibutuhkan. Malah kalau bisa tertutup rapat. Nah, Padahal nggak harus- sehat. nggak sehat. Udara tetap harus Iya. ada. Oke. Masukan lagi dari Lawang Sewu bahwa tetap jendela itu kita butuhkan. Satu, secara yang sudah dijelaskan sama Mas Ari tadi adalah ventilasi udara. Meskipun kita orang yang menengah ke atas, kita punya air conditioner, AC, rumah dingin, dan kita nggak membutuhkan, bahkan tidak boleh ada jendela supaya AC ini nggak terbuang percuma. Tapi secara pribadi, saya pribadi tetap membutuhkan jendela untuk rumah saya, karena saya berpikir beda kalau mungkin terjadi gempa atau apa, saat pintu terjadi gempa itu anjlok. Jadi kita masih ada salah satu solusi untuk keluar melalui jendela. Jadi usahakan rumah tetap ada jendela seperti di Lawang Sewu ini. Betul nggih, Mas? Kita kulik yang lain lagi. Dan tadi kita naiknya kan dari sana. Nggih. Oh iya. Sekarang kita turunnya dari sini. Yang Jadi- ruang kayak kaca tadi ini, nggih. Oh, ya, yang lorongnya kayak cermin. Nggih, betul. Tapi di sini juga saya ingatkan, ketika turun di sini lebih banyak jalan ke kanan, jangan di kiri. Oh iya. Ya, Terlalu sempit. soalnya lebih lebar di kanan Iya, dibanding di kiri. Karena juga di sini kita nggak dibolehkan turun pakai tangan. Oh, pakai kaki. Iya. Oh iya, betul. Jadi ya, pesan dari Lawang Sewu, kalau turun gunakan kaki. Jangan tangan, jangan coba-coba untuk melakukan akrobat di Ya, sini. karena kita bukan tempatnya. Bener. Kalau Ini di menuju tempatnya ruang silakan. Ini kita menuju ke lantai 1. lantai 1. Ya, dan dari sini nanti kita akan lihat secara langsung seperti apa sih pintu yang ada di sini, bentuknya, jumlahnya. Pintu. Ya, jadi
sengaja di awal tadi saya nggak menjelaskan bahwa ini loh Lawang Sewu, nggak. Tapi kita diarah ke belakang Sekarang supaya dari belakang lihat ke depan. Inti acaranya adalah Lawang Sewu Lawang ini. Sewu. Wow, ini intinya Ya. Pak Imam. Karena satu, ketika banyak orang menyebut Lawang Sewu, Lawang Sewu, Lawang Sewu itu apa sih? Jin. Nah, Lawang Sewu itu diartikan menurut orang kita pribumi, orang Jawa, Iya. lawang itu daun pintunya. Lawang itu Dan ketika disebut ini. sewu itu Iya. adalah jumlah yang lebih. Saya Bukan berpikir juga begitu. jumlah ada 1000 enggak. Saya berpikir 1000 pintu gitu. Nah, jadi ada yang mengatakan Lawang Sewu atau pintu 1000, Bener. ya kan? Iya. Nah, dibolak-balik aja. Oke, nggak 1000 masalah. pintu. Lawang Sewu pintu 1000 Iya. atau 1000 pintu. 1000 pintu. Lawang pintu, sewu 1000. Berarti Iya. lawang adalah pintu, sewu ada 1000 dan itu jumlah kan? Iya benar. Nah, kalau menurut kita Yang dimaksud lawang Sewu itu daun adalah pintu. Ini lawang. ini lawang Ya, kalau pintu ini satu lubang, ini kusen pintu. untuk masuk. Ya, jadi jalannya keluar dan masuk. Ada kusen pintu 1, pintu 2, pintu 3. Ketika kita hitung per lubang pintunya ada 425. Tapi kalau lawang Kita hitung dengan kata lawangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi lawang daun pintunya dengan jumlah banyak yang lebih seperti ini kita lihat, yakinnya orang kita nggak mau ribet. Iya. Pira mas? Sewu. Saking akeh. Iya. Iya. Mumet sirai, males ngitungnya. Bener. Kalau kita mau dari pernah ke Jakarta, pernah berapa kilo? Aduh, gitu ya. Jadi ada kaki 1000 kan, Pak? Bener. Pulau 1000. Iya. Dan orang Jawa sendiri udah nyebut nuwun sewu. Nuwun. Iya, nuwun. Bukan nyuwun, nggih. Nuwun. Nuwun. Nuwun permisi. Iya. Kalau nyuwun berarti minta duit. Minta 1000. Nah, sebenarnya kalau kita total jumlah Lawang Sewu ini ada 928 daun pintu. Daun pintu. Ya. 928 daun pintu. Daun pintu. Sedangkan pintunya, kusen pintu, lubang pintunya ada 425. Jadi Cuman- karena banyak, Cuman simpelnya disebut sewu gitu aja. nah makanya di awal tadi saya nggak ini lubang, ini lubang. Saya dari tadi mau nanya itu, kenapa kok Memang- disebut lawang sewu? Nah itu, karena memang sengaja saya tahan supaya biar lihat dulu gedungnya. J. Nah nanti dari kalau sana sudah kita saya lagi. jelasin malah bingung, malah Bener, penasaran ngitung pintunya nggak jadi muter. Iya benar-benar. Nah, makanya untuk kata-kata Lawang Sewu setelah kita kelilingi dan kita lihat dari tengah, begitu jelasnya, mewah megahnya, Sangat luas megah. besarnya gedung kita dengan jumlah pintu yang tak terhitung. Iya. Nah, dengan banyaknya seperti ini, kita pembelatan kata jumlah. Piro mas? Sewu. Sewu. Sebenarnya nggak ada 1000, intinya hanya 928 daun pintu dengan lubang pintunya yang hanya 425. Yang membuat saya suka itu adalah bangunan ini masih betul-betul tampak Belandanya, Ya. orinya. Meskipun udah direnovasi, Ya. tapi tetap orisinil bentuk tatanan dari zaman Belandanya masih ada. Karena Dan pemugaran di sini lebihnya tidak full ya, tidak renovasi, maksudnya restorasi. hanya mana yang harus diperbaiki Ya. gitu, Nji. Tidak ada perubahan. Tidak ada. Wow. Oke, semua yang tetap stay tune di Senderbats Channel. Seperti biasanya, Senderbats selalu menyuguhkan tambahan wawasan dan juga edukasi untuk semuanya. Pesan dari Senderbats Channel sekali lagi untuk semua masyarakat Indonesia, datang kunjungi, berwisatalah ke Lawang Sewu Semarang untuk menambah wawasan Anda semua. Dan juga yang terutama untuk menepis semua tentang hal-hal yang sebenarnya salah dan tidak benar. Dan kali ini seperti biasanya Senderbats tidak pernah berhenti mengatakan selalu berbuat baik untuk semua masyarakat Indonesia. Saya Arya dan juga Ari, mengucapkan terima kasih telah nonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah. Matur nuwun. siap.